Halo teman-teman, mungkin lu bertanya, kenapa Maki tidak bersuara? Maki, masyarakat anti korupsi, yang bosnya itu Pak Bunjamin itu yang selalu ramai kalau ada kasus korupsi ya. Kenapa dia tidak berbicara dalam kasusnya Cortez atau Kostres ini ya? Nah, ini sudah ada buktinya teman-teman ya. Beliau sudah mulai berbicara dan sudah mulai masuk ke dalam kasus dalam Kostres ini ya. Mari kita lihat beritanya teman-teman. Ini diambil dari inilah.com ya. Inilah.com luar biasa sekali ya. Kostex masih error. Maki bilang softwarenya diduga beli di Eropa Timur. Oh gitu. Oke. Bos pajak dituntut mundur. Oh gila Pak Maki ya. Pak Maki. Pak Bunjamin ya. Luar biasa beliau ini ya. Udah tua tapi masih semangat anti korupsinya ya. Mudah-mudahan nggak dipanggil sama DJP ya. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Pak Bonyamin Saiman, mendorong KPK menindaklanjuti laporan IWPI IWPI tentang dugaan korupsi proyek Kotex 1,3 triliun yang katanya sudah membengkak jadi 5,4 triliun. DJP Sada DJP Sad DPR, kok DJP lagi sih? DPR aja mengakui Cortex bermasalah katanya. Sehingga layanan pajak dijalankan paralel dengan sistem lama atau DJP online. Saya kira sih KPK perlu segera tindak lanjuti laporan IWPI. Bukan cuma IWPI, Pak ya. Saya juga sudah melapor, IWPI dan teman-teman lain juga sudah banyak yang melapor, teman-teman ya. Ini tergantung KPK-nya punya nyali apa enggak. Jangan jangan ngomongin siapa salah siapa benar nih. Menginjakkan kaki di gedung DJP berani nggak KPK? Jangan-jangan dituntut pasal pasal berapa tuh? Pasal 34 KUP mampus masuk penjara semua anggota anggota KPK ya. Ini bentuk kegundahan para pembayar pajak kita. Apalagi pajak sangat diharapkan oleh pemerintah saat ini yang baru saja memangkas anggaran, kata Pak Bonyamin, Jakarta 15 Februari. Luar biasa ya, berani sekali ya. Selain itu, Mas Boy, kesapaan akrabnya Pak Bonyamin ini mendesak Direktur Jenderal Pajak Surya Utomo mengundurkan diri. Selain karena sudah gagal memberikan layanan publik yang sempurna, proyeknya diduga bermasalah. Seharusnya dia mundur, kata Pak Bonyamin ya. Kalau tidak diganti aja deh. Saya dengar beliau sudah terlalu lama di Ditjen Pajak. Nah, ini juga ada isu teman-teman ya, bahwa beliau ini sudah terlalu lama di Ditjen Pajak. Bahkan kepemimpinannya sudah diduga melanggar hukum. Oke, nanti kita bahas di video lain. Meski tiga perusahaan global terlibat dalam pembangunan aplikasi layanan pajak Cortex ini ya, bukan berarti terjamin dari kesalahan, kata Pak Bonyamin. Terbukti, Cortex yang dibangun PwC, LG, CNS, Qualisoft, dan Deloitte ini, anggaran 1,3 triliun belum bisa beroperasi optimal hingga hari ini. Luar biasa ya. Diduga softwarenya beli dari Eropa Timur, kelas UKM lah. Oh gitu, serius nih Pak. Bapak ini jangan sembarangan menduga orang Pak. Benar apa enggak Pak? Mana buktinya? Kalau benar sih masuk ke penjara semua Pak. Dipasang di Cortex untuk melayani sekitar 30 juta wajib pajak untuk ratusan juta transaksi yang ya jebol lah ya tanpa mitigasi pula. Ujung-ujungnya rakyat pembayar pajak yang rugi. Ya memang betul ya kita semua yang rugi. Ketua Umum IWPI Pak Rinto menduga ada kesalahan fatal dalam urutan proses perencanaan dan implementasi sistem Cortex di mana setiap pembuatan software harus mengikuti tiga tahap. Pertama, proses bisnisnya dulu. Pemerintah harus menetapkan dengan jelas bagaimana sistem perpajakan akan dijalankan. Jadi gini bos, proses bisnis itu maksudnya gini loh. Kalau gue ngeklik ini lari kemana, klik ini lari kemana. Kalau klik ini dokumen ini muncul. Itu loh proses bisnis. Mudah-mudahan gue nggak salah ya. Seperti itu. Ini kacau balau di Cortex. Apa bukti kacau balau? Kemarin proses bisnisnya seperti ini, hari ini bisa berubah proses bisnisnya. Kemarin masih klik ini muncul di sini, sekarang bisa berubah. Nah, itu namanya proses bisnisnya kacau balau. Tidak dibikin dari awal sehingga ketika ada masalah dia timpali dengan masalah baru, dia ganti proses bisnisnya. Kacau balau. Yang dulunya role akses cuma ada 10, sekarang jadi berapa puluh gitu ya. Gila. Kedua, lanjut Pak Rinto, regulasi. Setelah proses bisnis terdefinisi, regulasi perlu disusun untuk mendukung pelaksanaan proses itu. Ketiga, yaitu soal teknologi dikembangkan atau diadakan sesuai kebutuhan yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun, kata Pak Rinto ya, kasus Kostres justru terbalik tahapannya. Regulasi dulu dibikin. Pemerintah mendahulukan penerbitan Perpres 40 2018 tanpa memastikan proses bisnis yang solid. Tahapan teknologi Cortex dikembangkan menggunakan COTS ya, Commercial of the Cell, yaitu software setengah jadi yang diadaptasi dari sistem perpajakan Austria.
Proses bisnis, pemerintah mengandalkan proses bisnis bawaan dari COTS tersebut. Padahal, sistem itu dirancang untuk Austria, negara yang populasinya hanya 9 juta. Gila, kita ini 300 juta, bos. Dan negara dengan sistem perpajakan tidak serumit di Indonesia. Di Australia itu nggak ada, di Austria ya, itu nggak ada tuh undang-undang turunannya 10 buah PMK. 10 buah PMK diturunkan menjadi 30 buah SE. Nggak ada di Australia, Austria begitu, bos. Di Indonesia begitu. Atau di Konoha lah ya. Hanya semuanya, karena semuanya salah, wajar jika semuanya nyungsep, kata Pak Rinto. Padahal, Dirjen Pajak Suryotomo mengakui Cortez mengalami berbagai kendala sejak di launching 1 Januari. Sejatinya, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Namun, gangguan teknis yang terjadi dalam sebulan terakhir menimbulkan kekhawatiran akan berdampak pada penerimaan negara. Namun, Surya Utomo menegaskan bahwa hingga saat ini belum terlihat dampak signifikan terhadap penerimaan negara akibat kendala pada korteks tersebut. Menurutnya, evaluasi penerimaan pajak baru bisa dilakukan setelah periode pelaporan pajak berjalan sepenuhnya. Ini kan dampaknya baru kelihatan nanti besok ya, karena yang Januari lapornya di bulan Februari, kata Surya Utomo. Oke, jadi mohon maaf nih Pak Suryo ya, mengukur kinerja lu bukan hanya dengan uang masuk penerimaan pajak, Pak. Mohon maaf. Kita semua nih stres. Gara-gara apa? Gara-gara Anda nggak beres ngemimpinnya. Jadi ukuran keberhasilan atau kegagalan itu bukan cuma diukur sama duit. Kita semua nih stres, bangun pagi, bangun subuh hanya ngurusin core stress. Itu kan gara-gara kebijakan Anda yang error gitu loh. Banyak Pak masalahnya Pak. Pak, ada komentar nih, Pak Zazustor. Aku kira kekurangan orang yang kompeten bidang software dan web. Ternyata 1,3 T loh, pantes katanya. Suharno, orang di DJP membuat berbagai alasan. Yang pasti sistem itu sama di vendor pengen murah, kopi yang sudah jadi. Pas di aplikasi dengan kondisi jumlah wajib pajak yang dan regulasinya pun beda. Ya jelas kelihatan error nggak bisa dipakai. Anggaran 1,3 T harus dikejar. Ini pasti ada sesuatu. Terus dibalas. Anak SMK juga bisa mikir bro, kalau endingnya ya cuma segitu skenarionya. Makanya negara ini nggak akan pernah maju kalau hama tikusnya nggak dibantai. Nah, lu mau gimana bantainya? Bapak Atatang, kenapa kok dibikin aplikasi harus dari luar negeri, Austria? Orang-orang Indonesia banyak yang mampu bikin dengan cara Indonesia. Sudah terbukti ya, kita punya Tokopedia, kita punya Gojek, kita punya eh, aplikasi-aplikasi superpower yang bagus kok. Kenapa mesti dari luar negeri? Karena kita nggak tahu teman-temannya, kita nggak tahu ya. Coba sayembarakan apa yang mau dianalisis dan data apa yang diperlukan. Apa Indonesia masih terus dijajah buatan luar negeri? Dengan dana 1,3 T gagal, yakin ada pidana. Ya mudah-mudahan ya kalau KPK berani masuk sih udah pasti pidana. Tetapi KPK-nya nggak berani masuk, itu masalahnya bos. Bukannya nggak mampu, males lah ngerjain proyek pemerintah yang ujung-ujungnya kecil bayarannya, tapi minta bagus plus minta harganya di markup di nota. Dan pernah ngerjain proyek pemerintah juga. Oke. Ibu Monika, enak bener cuma dituntut mundur. Ya iya ya, mohon maaf ya Pak Bonyamin ya. Jangan cuma mundur Pak, mesti ditindak Pak, mesti betul-betul dianalisis, diteliti, dilakukan penyelidikan. Kalau perlu penyidikan, kalau perlu kasih dia pelajaran yang berharga dalam hidup dia ya. Jangan cuma ngejain wajib pajak doang bisanya. Bapak Ibu Zur Rahmi, ini akibat memaksakan sistem setengah jadi. Akhirnya semuanya amburadul. Usut tuntas kasus ini dan proses hukum semua pihak bertanggung jawab. Siap Pak Rahmi, Ibu. Bapak Aspal, gilanya lagi kenapa orang-orang pajak nggak punya otak untuk berpikir? Kenapa launching pada awal Januari, di mana WP disibukkan dengan laporan bulanan dan tahunan? Kenapa tidak di trial dulu di wilayah tertentu dalam waktu 3 bulan misalnya? Nggak langsung berjalan seolah sudah jaminan. Karena biar bisa langsung ambil fee proyeknya, terus kabur deh. Dah kebaca. Oh gitu. Oke. Oke, terima kasih ya Pak Bonyamin sudah berpartisipasi dan betul-betul kita akan terus memantau dan akan terus apa istilahnya ya, melihat dan terus untuk menganalisa bagaimana kasus ini berjalan ya. Jangan sampai KPK cuman gigit jari, jangan sampai KPK cuman bisa ngomong doang, cuma bisa terima laporan doang, tetapi menginjakkan kaki aja nggak berani ke DJP ya.
Kalau sampai KPK berani, kita kasih jempol 2 dan sudah pasti ada masuk penjara ya, tinggal tunggu aja ya. Tinggal tunggu keberanian KPK. Ini bukan masalah ada atau nggak ada korupsi, ini tinggal nunggu keberanian KPK. Berani nggak? Karena kalau kebuka satu, kebongkar lagi yang lain. Kalau kebongkar lagi, kebongkar lagi. Sampai ke siapa nanti? Sampai ke gitu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.